Iya, bunga sekuntum letak di batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Alhamdulillah kesempatan hari ini saya Ki Koswara kembali menyapa Anda abang dan kakak di kesempatan hari ini dalam sajian acara obrolan budaya Melayu yang mana menghadirkan tema yaitu tantangan seni tradisional di era disrupsi. Yang pasti kita akan berbincang dengan penggiat seni budaya Melayu khususnya di Kota Medan yaitu Wak Yung dan juga Bah Golap ya. Dan Anda bisa mendengarkan acara ini juga melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga RRI Digital Programa 4. Baik, di studio Programa 4 kita hadir bersama narasumber kita nih ada Wak Yung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. 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 Nah, ini satu lagi juga yang kulitnya memang eksotis ya. Bah Golap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ahoy. Waalaikumsalam. Ya, yang pasti kan sesuai dengan tema kali ini tentang pengembangan seni tradisional ya. Nah, ini ngomong-ngomong nih, kenapa disebut Wak Yung? Terus juga Wah Golap apa? Terus nama aslinya gimana nih ceritanya bisa disebut Wak Yung ini? Iya, giliran ganteng lo ya Golap ya. Gimana? Sebetulnya tapi sebelumnya beriring malam dengan lebah, Ya. lebah bersarang di pokok buluh, beriring salam dengan sembahnya kami jari 10. Iya. Baik tuan puan, encik-encik yang pendengar pada saat yang berbahagia ini, Betul. kalau Akang Kiki. Iya. Iya. Iya, Wak. Iya. Jadi Sapa juga dong sebetulnya, Kak Mariana di Jakarta. Wak Yung sebenarnya itu tutur sebetulnya. Oh, tutur. Tutur. Kebetulan Wak Yung tuh orang yang pertama kalau untuk Melayu. Anak Kedua, pertama. Anak pertama ya Oh, kan. iya. Nah, Wak kebetulan kan posisinya saya tuh mungkin sudah punya Sudah. keponaan. Sudah Wak. Uak makan salak pala awak. Pala. Ya, itulah istilahnya Wak Yung dan memang itu berupa gelar salah Iya. satu. Kemudian di Melayu ini boleh dikatakan agak tabu lah menyebutkan nama. Oh, Nah, begitu. misalnya kan nama saya Rizal misalnya gitu kan. Nah, nama aslinya Nah, Rizal. nama asli Rizal, tapi lebih bagus dia betapa indahnya dipakai kata depannya Wak Yung gitu Wak untuk Yung. menutupi ya. Kalau misalnya satu Wak Yung, ada lagi Wak Yung, ada perbedaan lagi Wak Yung yang lainnya. Ada Wak Yung tuh Misalnya. kadang-kadang pakai gelar lagi. Oh, gitu. Ada mungkin kalau macam saya kan agak dibilang Wak Yung daun. Karena profesi tukang daun. Nah, gitu pula. Jadi istilah-istilah orang Iya. Melayu itu nanti Wak Yung nih, Wak Yung itu, begitulah gelar-gelar aliasnya ada. Begitu ya. Jadi disebutlah Wak Yung Wak karena Yung. anak pertama Anak gitu. pertama, Kalau iya yang sebelah nih nampaknya dari negara mana nih ya? Nah, langsung aja lah, saya tak bisa menjelaskan. Nah, iya. Bah Golap gimana? Tapi sebelumnya kita sapa dulu kakak kita yang ada di Oh, Betul, iya. iya. Selamat Raya. Halo, Kak Mariana. Iya. Ada pantunnya, Bir? Ada pantun. Adalah Gimana? tebang-tebang si pokok dadap, Iya. Cakep. tebang anak batangnya hendak dipetik. Artinya. Salam dari Golap Betul. buat kakanda yang paling cantik. Yeay, cantik nih Po. Mulai ngerayu nih. Mulai. Nah, itu salah satu budaya yang terus dilestarikan di Kota Medan adanya Ya. budaya berpantun. Tapi berpantun ini kan istilahnya gini, harus berbalas ya. Itu Iya. gimana prosesnya tuh? Terus siapa yang boleh berpantun itu seperti gimana nanti? Ininya pelaku budaya untuk pantun sendiri. Tapi sebelumnya kita kenalkan dulu nama ya. Tadi Tadi. kan udah dikenalkan. Oh, kan? tadi. Oh, Oh iya. ya, Wayung. Nah, kenapa dipanggil Bah Golap gitu Iya. kan? Kalau nama saya Yusrijal. Yusrijal. Tapi lantaran kawan-kawan lantaran tengoknya kulitnya manis, Oh, hitam oh. manis. Si Buah Manggis. Hitam manis. Oh. Nah, kalau hitam itu kalau bahasa Melayu kan dia golap. Golap. Jadi dipanggil dia Bah Golap. Bah Golap Abah gitu. hitam gitu lah. Iya. Nah, ini aktivitas sehari-harinya apa nih untuk Wak Yung dan juga Bang Golap ini? Ya, kebetulan kalau kami ini pegiat budaya. Pegiat Ya, budaya. pegiat budaya seni, terutama di seni tarik suara lah ya. Ya. Kalau kami memang alhamdulillah di acara-acara khusus ya, Sabtu Minggu pasti ada acara pesta ya, Golap ya, acara kegiatan lain. Iya. Kemudian Wak Yung juga di satu sisi juga membawakan juga acara untuk pengantin yaitu telangkai. Telangkai. Oh, Ya, bersama nah. kami ini ya. Orang yang bukan Melayu juga pasti Penyambutan. bingung nih telangkai itu seperti apa? Oh. Penyambutan pengantin. Penyambutan pengantin. Iya. Itu dihadirkan juga pantun-pantun. Iya. Iya. Coba contohnya bagaimana? Contohnya Iya dong. kan gini. Ah, Pertama kita salam dulu. Salam Beriring dulu. malam dengan lebah, Iya. lebah bersarang di rumpun buluh. Beriring salam dengan sembah kami jari 10.
Itu nanti dibalas sama dia. Iya. Pergi tuan ke paya buluh, Cakep. ambil duan di daun salam. Kami jawab dengan jari 10, terucap dengan kata dah salam. Iya. Itu dia. Itu Jadi jual beli dah ya. Jual beli. Jadi di pengantin itu sebetulnya kan Mas Kiki ada berapa tahap dia, yaitu empang batang, empang pintu dan empang kipas. Iya. Ya, jadi situlah bermain dengan bahasa pantun. Iya. Karena kalau orang tua jalan dituntun di pagi hari. Orang Melayu pakailah pantun karena pantun menunjukkan jatilah diri. Itu dia. Begitu. Nah ini sejak kapan nih ketemunya Bang Golap sama Mbak Yung ini, langsung di panggung atau lahir memang sudah saling akrab? Wah, ini dia. Sebetulnya dari dulu saya agak payah cari. Apa ya cari? Bagaimana tuan ke yang seperti Indrapura, batang kayu si pohon dadap. Artinya Capek saya carinya, kalau malam sudahlah gelap. Jadi tak nampak dia. Jadi alhamdulillah rupanya Allah itu memang maha adil. Dijumpakanlah kami di satu pentas. Iya. Oh dari satu dari pentas pentas ke pentas, itulah perjumpaan kami. Jadi sama juga Bang Kiki. Gimana Saya gimana? mencarinya pun agak susah. Berbalas pantun juga Iya. nih kayaknya. Betul. Tebang-tebang si batang dadap, Iya. Asik. tebang anak di waktu pagi. Yang satu badannya gelap, yang satu lagi Badannya kurang pendek. tinggi. Jangan dibilang pendek, kurang tinggi. Ya, jadi Kurang tinggi. jadi begitu. Tapi mungkin pada saat berbalas pantun ini hanya hiburan ya, tidak masuk ke hati gitu ya kan? Betul. Pernah nggak bisa berbalas pantun beberapa orang gitu di satu acara gitu, misalnya dari satu panggung bisa lebih dari 2 orang untuk Bisa, berbalas pantun bisa, ini? Oh bisa juga ya, tergantung suasana mungkin gitu. Ya, kalau untuk seni budaya Melayu khususnya pantun di Medan itu sekarang sangat digemari. Apalagi yang milenial sekarang udah banyak beralih ke budaya Melayu khususnya juga pantun. Pantun. Karena kan di Medan ini Kakanda, di Medan ini kan banyak istilahnya dia acara wedding. Jadi, Pernikahan ya. pernikahan. Jadi orang anak-anak milenial tumbuh di situ sudah menjadi satu mata pencarian dengan seni budaya Melayu ataupun berpantun. Oh begitu. Kemudian satu kebanggaan ya bagi anak-anak muda sekarang nih yang bisa berpantun. Iya, salah satunya mereka tuh seperti dikatakan Mbah Golap tadi untuk menambah income mereka Ya, di betul. sebagai menambah income, kemudian bertambah ilmu ya budaya mereka tentang mengenal budaya pantun tersebut. Berbudi Di situ. bahasa terus Iya. juga melestarikan ya. Iya, karena Pak kata patah ala bisa karena biasa. Ini dia. Oh gitu. Iya. Nah ini sengaja hadir juga dengan kostum ini. Apakah berpantun juga harus berkostum Melayu atau bisa diterangkan tuh apa namanya baju apa yang dipakai hari ini? Iya, sebetulnya kalau kita berbicara Melayu, ini memang sebetulnya Melayu sudah Melayu dimodifikasi ya. Modifikasi. Sebetulnya kalau Melayu, baju Melayu yang aslinya itu dia ada kekek istilahnya. Iya. Kekek, bukan walang kekek ya. Bukan. Ada kekek di sini. Kemudian dari bentuk teluk belanga, kemudian pakai tengkuluk, itu pun memang di satu sisi memang menunjukkan jati diri Melayu. Kemudian seperti pemusik kami yang sebelah kanan tuh memang bisa dikatakan memakai adat dasar budaya Melayu juga, seperti memakai peci. Bagaimana tuan pergi ke Indragiri sampai sana, pergi tuan mengambil gasing. Artinya kalau yang sini kan pecinya agak berdiri, pemain biola agak mereng. gitu. Itu Emang dia, kan? ada bedanya? Ada beda. Oh, cuman bedanya itu? Itu merek sedikit, Pak. Oh, merek sendiri. Iya. Oke. Ya luar biasa ya. Nah, jenis pantun katanya nih, Iya. bagaimana nih? Kalau kita berbicara jenis pantun itu banyak ya. Ada pantun muda-mudi, kemudian pantun jenaka, pantun nasihat, pantun orang tua, banyak pantun sebetulnya di Puak Melayu nih. Contohnya kalau pantun nasihat dari orang tua misalnya, pergi tuan ke Indrapura, sampai di sana pergi ke seberang. Artinya walaupun tuan sudah dewasa dan sudah kaya, tapi tetap jangan tinggalkan sembahyang. Itu pantun-pantun nasihat dari orang tua itu. Adalah pantun anak-anak, karena Golap kayak anak-anak macam. Ya, silakan. Ini memang kawan saya nih. Iya, ini Golap dibocor Dulu waktu bocor sekolah- halus. Waktu sekolah SD Apa ada macam ceritanya? pantun yang cukup terkenal. Masih sekolah dulu ya? Masih Ada. sekolah. Oh ya. Katanya si Miung mencuri kerak, Asik. hitam hidungnya kena arang. Iya. Kan kenapa gitu ada pula? kan. Ada. Jangan nak main di semak-semak, Kenapa? nanti payah, Kenapa? kecucuk sama lalang-lalang. Itu nasihat hati-hati berarti ya. Iya, untuk anak-anak. Iya betul ya. Jadi memang banyak pantun-pantun, tapi terkadang pantun itu sebagai penyampaian ya kepada
seseorang mungkin Iya. berupa sindiran, tapi bahasa pantun dengan bahasa yang halus. Halus Iya. gitu ya. Mm-mm. Kalau untuk budayanya kan bukan emas, bukan suasa. Ya. Perak, tembaga jadi hiasan. Habis rumah hilang pusaka. Adat budaya jangan gadaikan. Iya. Ya, begitulah ya kalau pantun budaya. Luar biasa. Oke, di kesempatan hari ini silakan untuk Wak Yung dan juga Mbah Golap Iya. bersandi hari ini. Satu buah lagu hendak menebang sebatang kayu bawa Iya. tuan ke Kuala Tanjung. Terdendang lagu dendang lagu Melayu, judulnya Siti Payung. Sayang Cek Siti, hai membelilah payung. Payung dibeli di Tanjung Pura. Sayang Cek Siti dek, hai membelilah payung. Payung dibeli di Tanjung Pura. Ahai, sekian lama rindu ditanggung. Alah Siti Payung, barulah ini kakak, barulah ini hai kita berjumpa. Ahai, sekian lama rindu ditanggung. Sitilah Payung, barulah kini tuan di RRI, hai kita berjumpa. Sitilah Payung, lagu bernama dendangan anak di dalam taman. Sitilah Payung, hai lagu bernama dendangan anak di dalam taman. Aduhai, walaupun jauh hai dari Jakarta, alahai Payung, Siti Payung, terasa dekat tuan, terasa dekat, hai darilah Medan. Aduhai, walau Kak Mariana jauh di daerah Jakarta, alahai Payung, Siti Payung, terasa dekat tuan, terasa dekat, hai darilah Medan. Walau Kak Mariana jauh di Jakarta, tapi terasa dekat di Medan. Iya, senang hati ya. Senang hati. Baik, itu tadi ya Siti Payung
Tadi ada rayuan juga untuk Kak Mariana ya di lagu Iya. itu. Nah ini sesuai dengan tema kita kali ini nih Wak Yung ya. Sembah Iya, Golap. iya. Ada perbedaan nggak sih untuk tampilan kesenian dari masa ke masa, apalagi budaya Melayu di Medan gitu terhadap apa namanya pemanfaatan teknologi dari dulu hingga sekarang ini? Oh, terima kasih Akang Kiki. Iya. Saya. Di satu sisi memang cukup terbantu ya. Cukup terbantu kami ini. Kenapa? Kita tuh bisa menyampaikan melalui Android kita ya, melalui mungkin TikTok kita, mungkin dari FB kita bisa sebelum tampil kita mungkin besok atau lusa atau depan kita sudah share untuk orang banyak untuk mengenalkan budaya khususnya ya, budaya Melayu. Jadi kalau masalah perbedaan Bang Kiki, Gimana nih Wak Golap? itu ada istilah pepatah mengatakan Iya. di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Junjung. Nah, jadi setiap daerah itu ada beda-beda tersendiri, Iya. tapi tak lari dari budaya Melayunya. Heeh. Contohnya Melayu Riau, Iya. Melayu Deli kan gitu. Ada itu beda-beda sedikit. Iya. Tapi intinya dengan kita bahasa bagi kita Mm-mm. itu perbedaannya sedikit, Sedikit. tapi banyak manfaatnya. Oh gitu. Nah, jadi kita buat kesenian Melayu itu dengan cara live streaming kan umpamanya. live streaming ya. Live streaming. Jadi kan yang dari Jakarta bisa lihat, Iya. yang dari Bengkulu, yang dari Palembang juga bisa lihat bagaimana kesenian Melayu di Kota Medan ini. Iya. Jadi dari kalau untuk fasenya gimana sih dari zaman dulu untuk tampilan yang jadul banget gitu? Iya. Kira-kira seperti apa kalau misalnya dibandingkan dengan sekarang dan kemudahannya yang di jabanin sekarang gitu? Kalau zaman dulu jadul, Iya. sekarang kan udah canggih. Kalau Iya. zaman dulu kan kita tidak ada namanya mic. Ini apa? Kita kan langsung dia kan, Mm-mm. langsung nyanyi, langsung mukul. Kalau sekarang kan kita udah ada alat bantu kita mic. Jadi Iya. itu perbedaannya. Salah satunya perbedaannya itulah. Iya. Nah ini balik lagi ke ragam budaya Melayu nih. Ah, Kalau tadi itu nyanyiannya termasuk nyanyian lama atau bagaimana si Payung ini? Apa termasuk senandung kah atau cemana tuh lagunya biar kita tahu juga ya pendengar kita yang di luar sana yang bukan Melayu. Jadi kita bisa lebih mengenal juga tuh mengenai jenis-jenis lagu Melayu gitu. lagu Siti Payung yang kita nyanyikan ini sebenarnya lagu rakyat Bang Kiki. Oh lagu Lagu rakyat. rakyat zaman dahulu. Ya. Jadi itulah ada istilah mengangkat batang terendam. Mm-mm. Jadi mengangkat batang terendam itu bukan apa aja, lagunya begini kita angkat kembali. Iya. Yang lama Iya. kita angkat lagi, istilahnya kita perbarui. Iya. Kalau zaman sekarang mengatakan itu namanya arranger ulang kan gitu kan, di Iya. aransemen ulang gitu. Aransemen ulang artinya Aransemen. alat musik yang dibawa ini juga mengalami perkembangan ya. Iya, betul. Boleh dijelaskan nih jenis alat musik apa yang sekarang masih eksis dan juga digunakan? Kalau dia di Melayu, kalau dulu kan dia pakai gong gitu kan. Oh ada gong juga. Nah, gong Oh dulu. kemarin ada gong juga tuh Melayu ternyata. Iya. Kalau Ah, zaman terus? dulu kan gong. Sekarang kan udah ada perubahan kita. Iya. Kita ada di sebelah kanan saya ada namanya gendang pakpung. Iya. Pak Pung. Ah, Yang di tengah itu namanya akordeon. Akordeon. Nah, ada juga yang di ujung itu biola. Biola. Biasanya kita kan pengganti gong itu kan kita pakai bass dia. Nah, itu perkembangannya Bang Kiki. Oh, jadi artinya budaya Melayu juga mengalami perkembangan, Perkembangan ya. ya. Oke, karena kalau misalnya dari runut sejarahnya biola misalnya kan itu biola juga dari Portugis atau dari Iya, barat betul. gitu ya. Sudah ada. Dan bisa juga beradaptasi di budaya Melayu Iya. begitu. Wah, keren Kalau kali ya. dulu kan dia kan pakpung aja sama gong. Itu awalnya. Itu awalnya. Oh, jadi artinya mengalami fase perubahan juga. Iya, betul. Nah, sebetulnya kalau acara-acara sering dipakai musik nih yaitu untuk acara pesta, kadang-kadang dipakai juga untuk menyambut tamu-tamu besar. Karena sebetulnya di musik Melayu tuh inilah yang identik yang mewakili musik. Nah, karena kalau ada gendang, ada biola dan ada arko, sebetulnya mengiringi tari. Jadi kalau tari itu ada juga yang dinamakan ronggeng. Nah, ronggeng. Kalau kita berbicara ronggeng itu adalah kesenian yang memang kesenian yang pintar dan bijak. Oh, begitu. Kenapa? Di situ nanti kita bisa berpantun, bersaut-sautan. Kemudian narinya ada dan bagaimana kita buat senang yang melihat kita, yang sedih bisa senang, bisa bergabung. Itulah tingkat kecerdasan dari ronggeng tersebut. Ronggeng Gitu ya. Melayu ya. Iya, jadi nah ini perbedaannya apa nih Wak Yung? Kan di Betawi juga ada ronggeng Iya. ya kan, di Jawa Barat juga ada ronggeng. Ini ronggeng Melayu perbedaannya apa tuh? Ah.
Kakak dari sana iya katanya ya. Iya, Berarti iya kan, ingin tahu toh? juga ya Kak ya. Iya, sebetulnya ronggeng, ronggeng tuh kalau di apa kan nama di cara bahasanya kalau untuk Melayu tuh makanya sekarang dipilah Pakpung. Untuk sebetulnya sama ronggeng itu, cuma kalau di Melayu tuh memang terlalu dikatakan ronggeng itu kesenian yang dibawa sewaktu untuk menghibur. Masa itu kan ada perkebunan kan, orang-orang perkebunan dihibur, itu datang dari Belanda dan burin dari kerajaan atau Kesultanan Delhi. Masa itu datangnya ronggeng. Dan ronggeng itu dia punya etika. Cara mengambil penari tidak boleh disentuh. Dan memanggil penari itu bukan ditarik tapi dengan cara dipersilakan. Itu dari etika, tidak boleh ada sentuhan. Etikanya seperti itu. Kita nggak tahu kalau ronggeng dari seberang, nggak tahu ya gimana caranya. Tapi kalau memang ini dari ronggeng Melayu Delhi khususnya begitu etiknya. Disesuaikan dengan rasa Melayu Iya, ya. rasa Melayu. Kalau dulu ronggeng itu mungkin bisa ditampilkan secara apa namanya pada saat pernikahan begitu. Nah ini Iya. kalau misalnya dengan keperluan teknologi zaman sekarang, ronggeng itu seperti apa? Bisa ditampilkan nggak? Tahu seperti bagaimana begitu untuk Bisa. keperluan entertainment? Ronggeng itu kapan saja bisa ya? dibuat, mau dia Oh. di hiburan untuk rakyat, Iya. menyambut dari pemerintahan. Salah satunya kemarin saya kan baru mengisi di Kabupaten Lingga. Iya. Itu Kabupaten Lingga dia pemerintahan ini yang apa? Jadi pemerintahan sana mengundang kami untuk acara ronggeng gitu. Jadi Iya. semua bisa masuk. Nah Mau ini acara tiap daerah nikah. ronggeng Melayu apakah ada perbedaannya nih Wak Yung, misalnya entah itu di Riau di Kampar Riau atau misalnya di Pinang sana atau gimana tuh? Itu sesuai yang saya bilang tadi, di mana bumi bijak situ langit junjung. Memang perbedaannya ada tapi tidak Tidak kentara ya? kentara. Heeh. Tetap dia bertengkuluk, berbusana Melayu, Iya. tetap dia ada pakpung, Iya. ada akordeonnya, ada biola, cuma tinggal apanya aja, gimana cara pembawakannya aja yang beda. Cara yang membawakannya beda. Nah ini Wak Golap dan Wak Yung ini kan sudah eksis nih berpuluh tahun. Kira-kira dari tahun berapa sih melestarikan budaya Melayu dan alasannya kenapa sih harus Melayu gitu? Dari Wak Yung silakan nih. Kalau saya insya Allah kebetulan saya pun di alumni, kebetulan S1 saya pun di sastra Iya. Melayu Ah, di Universitas Sumatera Utara. Iya. Iya. Jadi tetap saya pertahankan untuk budaya itu, tetap saya pertahankan. Seperti saya katakan tadi kan, kalau Bah Golap mengatakan budaya itu seperti mengangkat batang terendam. Iya. Kalau saya lain pula, Cuman tuh? mengangkat intan yang terendam. Waduh. Jadi puitis kalau banget. budaya itu di mana diletakkan dia pasti tetap indah. Mm-mm. Kalau batang kan lain, itu mungkin pemikiran ataupun cara menilai sesuatu. Kalau saya Ya, begitu betul. menilainya, mengangkat intan yang terendam. Budaya itu sepertinya intan. Jadi Iya. begitu kita angkat tetap dia intan, tetap mahal harganya. Tetap Nah, itu. harganya. Jadi kalau untuk perkembangan Melayu tadi, Iya. ya kita tetap eksis lah ya. Ya. Lebih kurang hampir, kalau saya hampir 15 tahun sudah. Wah 15 tahun nih Kak Mariana. Yang eksis untuk budaya ya khususnya. Bukan waktu yang sebentar Iya. ya. Kalau Bah Iya. Golap sejak kapan hitamnya? Salah. Sejak kapan eksisnya? Kalau ditanya sejak kapan hitamnya, sejak main-main panas-panasan. Kalau dulu tak Iya. hitam. Gimana? Dulu saya seperti orang barat, Oh, gimana ceritanya tuh? putih, Ah, matanya biru. matanya biru. Taunya mata biru nak lebam lempar batu rupanya. Iya, baiklah untuk abang dan kakak kita hadirkan kembali Arizal Dendang Bertuah dengan lagu Melayu berikut ini. Iya, Tanjung Katung. Tanjung Katung airnya biru, tempat nak dara mencuci muka. Tanjung Katung airnya biru, tempat nak dara mencuci muka. Lagi sekampung hatiku rindu, kononlah pula jauh di mata. Lagi sekampung hatiku rindu, kononlah pula jauh di mata. Sirsak buah sirsak nangka Belanda. Rusak hati rusak karena dia. Ayah omak kawinkan aku.
Hai ayah omak kawinkan aku. Tanjung Katong airnya tenang, tempat nak dara mencuci kain. Tanjung Katong airnya tenang, tempat nak dara mencuci kain. Tempat jantung lagi dikenang, kononlah pula main tempat bermain. Tempat jantung lagi ku kenang, kononlah pula tempat bermain. Pergi ke kampung seberang, pergi di pagi hari, senang hati senang bisa ada di RRI. Allah omak kawinkan aku, Allah ya omak kawinkan aku. Iya. Tanjung Katong airnya keruh, tempat nak dara mencuci kaki. Tanjung Katong airnya keruh, tempat nak dara mencuci kaki. Laki bini jangan begaduh, kalau begaduh jauh rezeki. Laki bini jangan begaduh, kalau begaduh jauh rezeki. Sauh buah sauh peti anak tepi perigi. Laki bini kalau begaduh alamat laki nak poligami. Ayah omak kawinkan aku, Allah ya omak kawinkan aku, Allah ya omak kawinkan aku, Allah ya omak kawinkan aku. Iya, Arizal Indah Bertuah. Kalau tadi lagunya rancak banget ya, lagu Tanjung Katong ya. Iya, Tanjung Katong. Ini perbedaan dengan Siti Payung kok beda beatnya gitu, gimana tuh Iya. ceritanya? Jelaskan sedikit ya. Kalau Siti Payung itu lagu boleh ada mengatakan lagu lambat, sedangkan dari tempo Mainang. Mainang. Iya, tempo joget. Jadi di Melayu tuh banyak seperti lagu tempo Kuala Deli ya, langgam, kemudian tempo joget, kemudian tempo Mainang. Satu lagi kalau dicampur ada perbaharuan dengan pembaharuan dengan Arab, tempo Zapin atau Ghazal ya. Ada Zapin juga ya. itulah uniknya lagu Melayu begini. Melayu, semua Lagu- ritme sebelum beatnya ada. sebelum lagu cepat dia dihantar dengan langgam dulu. Iya. Oh, Siti Payung itu kan mendayu-dayu langgam. dulu. Siti Payung Siti langgam, baru Payung. dirangkai dengan joget cepat. Iya, Joget. bak kata pantunnya kalau tuan ke Setabat Ah. sampai di sana hujan pun lebat. Cakep. Kalau lagu Melayu ini pertama tempo lambat, begitu sur naikkan tempo cepat. Ini dia. Itu Iya. hanya ada di Medan Iya. Delhi. Delhi, Itu Medan pula Delhi ya. khasnya ya. Nah ini terkait tentang perkembangan teknologi nih. Kalau misalnya di jenis musik lain, taruhlah misalnya karo diganti dengan alat musik yang tradisionalnya menjadi ada di program apa namanya keyboard begitu. Nah pada Melayu bagaimana tuh supaya tetap eksis dengan alat musik yang ada yang sampai saat ini lengkap formasinya dengan kebutuhan yang sekarang. Karena kan sekarang itu ada juga yang memakai elektrik misalnya begitu. Ini gimana nih Wayung dan juga Bagolap mengingat seperti apa namanya menimpa hal seperti itu? Iya, baik yang di Jakarta. Iya. Iya. Ya, saya jawab lah Mas Kiki ya. Sebetulnya tuh kalau di kami itu sesuai dengan permintaan. Iya. Iya kan kadang-kadang ahli bait kalau dia di acara pernikahan lah ya meminta yang konflik itu kan dengan budget yang besar ya Bagolap ya. Tetapi kalau seperti Mas Kiki bilang sekarang sudah ada perpaduan dengan keyboard. Ya sekarang kan program-programnya sudah bagus, sudah pandai kan. Ya, jadi mereka tuh menempatkan lagu-lagu dengan hantaran-hantaran Melayu bisa juga diiringin. Kemudian kalau untuk makin ramai dia kadang-kadang satu sebelah pihak mengatakan minta orkes katanya. Ya makanya bisa lengkap. Kadang-kadang dia minta Bang minta tradisi aja ya seperti ini kami tampilkan. Ini tradisi namanya. Sesuai dengan permintaan Sesuai ya. permintaan. Kalau dia tradisi dia tak Iya. pakai keyboard. Oh gitu. Pakai apa dong?
ini aja begini. Oh, begini juga Ini sudah tradisi, cukup ya. ya. Ini juga termasuk udah tradisi ya. Iya. Oke. Tetapi di satu sisi Ah, pengaruhnya juga sangat besar juga ya. Kadang-kadang yang melihat tuh orang-orang dulu seakan-akan protes. oh, cuman tuh Ah, menjembatani antara ya protesnya yang kekuna begini, dan dia melihat kekinian. keyboard kan, loh kok sudah hilang budayanya aslinya gitu. Mm-mm. Nah, jadi kadang-kadang kami bingung juga menjawab seperti itu gitu. Cuma ini kan kehendak dari permintaan ahli bait gitu. Ah, Sebenarnya kalau bingung sih tak bingung. lain versi nih ya. Ah, Cuma gini, Melayu itu tidak alergi dengan musik lain. Nah, jadi yang berbaur itu musik lain harus ke Melayu, bukan Melayu yang ikut ke musik lain gitu. Iya. Jadi dianya harus ikut ke musik Melayu. istilahnya ikuti zamanmu. Jangan tinggalkan budayamu. Wah, Kalian ini benar-benar kompak ya, Po. Iya, Bang. Nah, ini kalau untuk seni tradisional nih, apa yang menjadi tantangan seni tradisional di era disrupsi ini ya? Atau masa kekinian supaya tetap dilestarikan oleh generasi muda nih, Wak Yung? Tidak hanya bagi penggiat seni saja. Iya, kalau tantangan tuh ya namanya, kalau untuk baik ya pasti ada tantangan. Ibaratnya makin tinggi pohon tuh makin banyak anginnya. Artinya begitu kan. Jadi artinya tantangan kita yang muda-muda ini kan, terkadang kita kan banyak genre musik, tapi kita tetap bertahan dan berdiri di tetap genre budaya, khusus budaya Melayu. Karena banyak juga kita sekarang udah mengarah ke situ gitu, ke Melayu ini. Ya bagaimana cara kita, yaitu kita bagaimana turun memberitahu, mendidik mereka supaya mereka tuh ingin bergabung untuk mengangkat budaya, khususnya lagu-lagu Melayu dan budaya Melayu umumnya. Kalau dari Bah Golap gimana nih? Ada kesulitan nggak, misalnya nih ada yang ingin belajar ya, terus Bah Golap kan tidak melalui akademik yang khusus ya untuk yang Iya. berpantun ini. Untuk generasi mudanya gimana penerapan kepada generasi sekarang ini? Kalau untuk sekarang ini, Ah, ah, kalau tantangan itu ada pasti. betul. Dan sekarang ini milenial sekarang ini udah mau bergabung atau belajar pantun seni budaya Melayu. Sekarang udah banyak, udah bertabur. Nah, yang untuk milenial di Medan. Contohnya kan, macam kami kan, ada itu setiap hari kita ada Pak Pung di Istana Maimun. Nah, itu kita upload terus di FB, di Instagram, di YouTube, ada TikTok juga. Jadi Iya. milenial muda itu terbuka hatinya, Iya. kan gitu. Terbuka hatinya Oh iya. untuk bergabung. Gitu. Jadi artinya memang sesuai dengan tema kita kali ini di era disrupsi ini memang perlu yang namanya modifikasi begitu ya. Iya. Kalau di Jakarta gimana nih, mengalami juga nggak seperti itu? Hah? Iya, Betul Betul. Kakak. Betul. di sosial media. Dikasih tahu Ada. dong. Ada Kakanda. Macam kami kan kalau setiap tampil di acara wedding atau Iya. acara-acara resmi di pemerintahan atau di mana, itu ada kami upload itu di YouTube, namanya Bah Golap Production. Di situ, nih kawan-kawan kita ada Iya. semua di situ. Itu layarnya gelap. Ya, Layarnya gelap nggak? tak layarnya gelap. Itu muda-muda di Iya. situ, muda-muda ada Iya. berbaur. Facebooknya Bah Golap. Oh, ada Facebooknya Facebooknya. Bah Golap Entertainment. Iya, Bah Golap. Bah Golap Entertainment, Po. iya. Itu Kak Ca tadi, Kak Ca itu kawan saya itu di TikTok. Oh iya. Yang dari mana? Dari Ica, Kak Ica Eca. Ica Bone. Bone kan? Oh. Itu dia tahu, dia tahu tuh Tuh, saya. melalui kanal TikTok luar aja biasa. udah kenal dengan Wak Iya. Golap ya. Berarti Karena memang saya tahu dia memang penyiar RRI di Bone. Oh gitu. Kaca kan? Iya, Kalau nggak itulah salah. lebih kurang. Hmm. Po, iya kali iya ya. kali ya. Jadi Iya gimana? Nah,
untuk Wayung sendiri gimana tuh untuk memperkenalkan budaya Melayu Ya. walaupun kekunoan tapi bisa juga dibalut dengan kekinian? Kalau saya memang nggak jauh beda dengan Mbah Golap, hampir sama. Iya. Ya channel dia pun saya ikut channel dia aja. Iya. Oh, nebeng ya Bang? Nebeng, tapi alhamdulillah nggak di ban. Oh gitu. Cukup di kalau dia bawa mobil saya di sampingnya tuh. Oh di sampingnya. Ya, begitulah. Tapi kalau saya artikan dengan bahasa kata-katanya Hang Tuah, pergi tuan ke negeri Kedah, jangan tuan ke Pulau Langkawi. Benar sungguh kata Hang Tuah, takkan Melayu hilang di bumi. Cakep. Iya. Tepuk tangan dong yang buat hari ini. Wah, keren banget nih. Kalau ya ada lagi pertanyaan mungkin dari pendengar kita? Iya. Dan yang pasti, nah ini kalau misalnya setiap hari Sabtu, Minggu itu pasti panggilan Iya. wedding ada ya. Nah ini kalau misalnya untuk channel YouTube, apakah setiap waktu menghadirkan juga begitu? Untuk channel YouTube, YouTube, entah itu ya. Instagram gitu Ya, live-nya. kita setiap hari kita harus upload. Oh gitu. Di Instagram juga. Alasannya kenapa nih harus upload setiap hari? Karena itu tadi, Pak, Iya. Bang Kiki, supaya Melayu ini tak hilang di bumi. Jadi dari atu-atu, nenek-nenek sampai dengan anak milenial itu tahu Iya. bahwa lagu Melayu ini sekarang udah mendunia sekarang. Mendunia ya. Ah, Oke, jadi tidak hanya apa namanya untuk event-event tertentu saja. Iya, Artinya setiap hari betul. juga bisa kita nikmati. Iya. Dan untuk kedepannya nih proyeknya apa nih Wak Yung untuk supaya lestari budaya Melayu ini? Iya, kemarin kan saya sempat mengeluarkan album. Saya menciptakan juga, saya penyanyi juga pencipta lagu. Ya, Iya. mungkin di RRI pun sering diputar kan. Iya. Ya kalau di RRI kebetulan ada juga lah mengisi budaya ya, acara obrolan budaya di situ. Ya, Karya yang diciptakan oleh Wak Yung apa lagu aja? Akibat Kawin Muda, kemudian Utih Tengkulo, Iya. kemudian ada 3 lagu saya ciptakan itu. Iya. Saya kan coba itu supaya menantang yang untuk generasi-generasi muda. Iya. Saya bisa, kenapa mereka tak bisa? Atau Oh, dia begitu. bisa, kenapa saya tak bisa? Iya. Itu saya tantang mereka. Itu biasanya inspirasi untuk menciptakan suatu karya tuh dalam keadaan apa Wak Yung? Dalam keadaan sadar atau tidak? Kadang nangis dan sedih. Kalau Iya, satu lagu, sedih. kalau satu lagu ini pun sebetulnya ada satu lagu saya ciptakan, tapi belum saya naikkan, yaitu Iya. tentang Zapin Persahabatan. Zapin Persahabatan. Ya, ini ada 2 bersahabat, mereka tuh berpisah dan tercipta lagu itu. Tapi Iya. nggak usah saya sebutkan orang siapa. Gak usah. Nah, itulah artinya. Dan lagu-lagu yang saya ciptakan juga ada juga tentang lagu Wa Utih Tengkulo. Oh, Kebetulan oke. dia memang pembuat Tengkulo, jadi saya Iya. buat ide. Tapi dengan kondisi yang Jadi artinya melestarikan budaya juga bisa Iya. melalui lagu yang Iya, benar sekali. diciptakan ya. Nah kalau Wak Golap gimana inspirasinya dalam membuat suatu karya dan karya apa diantaranya nih untuk pencinta lagu-lagu Melayu? Untuk inspirasinya buat acara begini. ya ini salah satunya ya. Ini salah Iya. satunya ini. Bisa lebih semangat begitu ya? Jadi Iya. kan orang kan nelpon. Iya, Bang Kiki. betul, betul, Iya. Kan betul. Jadi kita dengan kita walaupun tak nampak wajah, Iya. tapi dengarkan, oh ini Melayu begini-begini. Oh, Bagus itu Tuan. bagus. Ya, Iya, istilahnya kalau Tuan ke negeri Kedah, Heeh. tangkap-tangkap burung perkutut. Bagus kita tak punya nampak wajah, karena kalau langsung orang pun takut. Ya. Jadi Oke, closing statement singkat untuk hari ini, Wak Yung. ya tetap saya katakan, Iya. walaupun hari ini tanam berkisah, besoklah kita menanam padi. Walaupun hari ini kita berpisah dari Jakarta, dari Medan, jauh di mata, dekat di hati. Asik. Iya. Kalau untuk Kak Mariana, Oh, Kak Marian lagi. Kak Mariana, lagi. Ternyata. terpaut hati senja indah, pandangan pertama membawa kesan. Sedap. Iya. Sampai di sini usailah sudah. Ada salah kata, mohon maafkan. Oke. Sebelum Tuan memakan tebu dikerat menjadi 2. Sebelum kita bawa lagu, tolonglah kenalkan nama. Ya, kita kenalkan Tadi dulu. belum ya? Pemain biola siapa? Main biola Iya. yang tak asing lagi. Siapa? Ya. Abang Baim. Siapa namanya? Abang Baim. Bang Baim. Kalau yang di tengah Terus? senior kita ini. Paling muda. Paling muda. Senior kita, Abang Siapa Rahmat. namanya? Nah, dan di sebelah saya ini Husnul Khotimah. Nggak pakai khotimah, Husnul saja. Tukang pukul. Tukang pukul. Ya, bagaimana Tuan Oke, Kindrapura baik. mainkan satu buah lagu yang berjudul Selayang Pandang buat kita. Ini dia. Ahoy Medan, terima kasih. Ahoy! Layang-layang, selayang pandang,
hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu Selayang Pandang. Hari ini tanam berkisah, esok lusa menanam tebu. Harilah ini pisah, kita berpisah, di lain waktu sayang kita bertemu. Oh layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu Selayang Pandang. Apa tahan si pohon bambu, daunnya rindang pohonnya tinggi. Apalah tanda puak Melayu, adat budaya dijunjung tinggi. Oh layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu Selayang Pandang. Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu Selayang Pandang. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Walaupun jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan. Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu Selayang Pandang. Ada kanan adalah kiri, pegang tuan batang delima. Datanglah kami ke RRI untuk mengangkat adat budaya. Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu Selayang Pandang. Inilah lagu Selayang Pandang, inilah lagu Selayang Pandang. Ahoy! Ya baiklah abang dan kakak pendengar program 4 serta tentunya pemirsa RRI Net, kesempatan hari ini hampir di penghujung persuaan kita di obrolan budaya RRI Medan, khususnya untuk program 4 malam hari ini. Dan yang pasti sebelum kita berpisah, kesempatan hari ini tentunya banyak hal yang positif, banyak hal yang untuk tetap semangat melestarikan budaya Melayu tentunya. Baik, satu tampilan terakhir dari Rizal Dendang Bertuah, Mainang Kampung. Ya. Inilah lagu Hai Mainang Kampung Sayang. Inilah lagu Mainang Kampung, dendangan anak si anak Dedi, dendangan anak si anak Deli. Tuan dan puan hai jangan bermenung sayang, tuan dan puan hai jangan bermenung. Mari bersama menghibur diri,
Mari bersama menghibur diri. Hai jalan tuan dek ke negeri Kedah, lah jalanlah tuan Kedah ke negeri Kedah. Berjalan tuan di pagi hari, aduhai sayang di pagi hari. Benarlah sungguh dek sumpah hang tua, benarlah sungguh sayang sumpah hang tua. Takkan Melayu hilang di bumi, takkan Melayu hilang di bumi. Kalaulah padi, hai katakan padi sayang. Kalaulah padi, hai katakan padi. Janganlah padi ditimpa-timpa, janganlah padi ditimpa-timpa. Salut dan bangga untuk RRI sayang. Udah pastilah. Salut dan bangga untuk RRI. Kenapa Pak Cek? Selalu menjunjung budaya kita. Selalu menjunjung budaya bangsa. Hendak menebang dek batang kenari, hai hendak menebang dek batang kenari. Sudah ditebang dek di kerat dua, sudah ditebang di kerat dua. Isinya Wayung, isinya. Berilah jempol buat RRI, berilah jempol dek buat RRI. Kenapa? Sekali di udara tetap udara, Oh, sekali di udara tepat mengudara. Ha. Yeay. banyaklah jati, hai si pohon jati sayang. Wih, jati Wayung. Ah, Banyaklah jati, hai si pohon jati. kenapa Pak Cik? Jati yang besar jangan ditebang. Oh sayang ya. Ya, sayang. Jati yang besar jangan ditebang. Ah, boleh maksudnya tahu Wayung? Maksudnya? Banyaklah budi, hai perkara budi sayang. Ah, ini dia penting. Banyaklah budi, hai perkara budi. Jadi kenapa? Budi yang baik selalu dikenang. Elah. Oh begitu. Budi yang baik selalu dikenang.